Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita ketemu lagi dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Subhanallah. Kami doakan para pemirsa yang ada di rumah, semoga Allah berikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, diberkahi rezeki dan berlimpah. Begitu juga ibu-ibu jamaah yang hadir dan mobil khusus ya, narasumber kita yang luar biasa hari ini. Semoga kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, diberkahi Allah hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di sore hari yang berbahagia ini kita ketemu lagi dengan tema yang luar biasa. Nah ibu-ibu, ini tema sangat tepat sekali karena kita berada di penghujung Syawal, tepatnya hari ini di tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah. Nah, adapun tema yang akan disampaikan nanti oleh dua narasumber kita yang sudah hadir, aktualisasi ketakwaan pasca Ramadan. Mari kita sapa dua narasumber kita yang luar biasa ini yang sudah tidak asing lagi, yang setiap kajiannya selalu memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semua. Bahkan dai kondang Sumatera Utara, dai motivator nasional, siapa lagi kalau bukan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Kaifa halukum ya Ustadz? Mumtaz insyaallah, Ustadz Mumtaz di ADC ya. Iya, kalau di ADC Ustadz Rizkil terkenal sebagai Ustadz Mumtaz. Ustadz Mumtaz, subhanallah. Kalau Ustadz Fadli di atas Mumtaz lagi ya kan ibu-ibu ya. Subhanallah, banyak menginspirasi dan memotivasi kita, wabil khusus anak-anak muda. Kita sering mendengarkan kajian Ustadz, baik itu secara langsung maupun di media. Ya, jariah buat Ustadz Fadli Sudiro. Apalagi insya Allah ibu-ibu, sebentar lagi Ustadz kita ini akan berangkat haji tahun ini. Masya Allah. Dan kita juga insya Allah dimudahkan Allah untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu mau ya? Nah, apalagi saya, ya insya Allah. Nah selanjutnya, karena dua narasumber kita yang telah hadir di sini, kita sapa juga narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Ketua Yayasan India Muslim Sumatera Utara. Kita sapa Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq Saleh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari-hari aktivitasnya Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah. Dimudahkan Allah, berkah selalu ya. Saya banyak dengar cerita Ustadz ini dari Ustadz Fadli Sudiro. Alhamdulillah hari ini bisa bermuat jaha kita ketemu silaturahim. Insya Allah nanti lain waktu bisa bersilaturahim juga dengan teman-teman pengurus Yayasan India Muslim Sumatera Utara. Subhanallah. Nah, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dua narasumber kita yang telah berhadir, kita juga tidak kalah penting ini ya, karena kehadiran ibu-ibu ini sangat penting bagi kita yang meramaikan kegiatan atau acara ngaji bareng kita. Kita sapa dulu. Ini ada ibu-ibu yang berjilbab warna-warni ini ya, seperti kue lapis ini. Jadi kelihatannya segar bugar. Ada yang warna coklat kayak roti coklat begitu ya. Subhanallah, ini kok malaikat makanan ini ya. Iya. Kita sapa dari Majelis Taklim Al-Munawwarah. Majelis Taklim Al-Munawwarah. Siap. Subhanallah, luar biasa semangatnya ya. Selanjutnya kita sapa juga ada Majelis Taklim Radinah Sumarlin. Majelis Taklim Radinah Sumarlin. Tangguh terpercaya. Masya Allah, tangguh terpercaya. Umur boleh tua tapi semangat tetap tangguh. Gitu ya Bu ya. Masya Allah. Iya. Selanjutnya ada juga Majelis Taklim Ar-Rahmi.
Majelis Taklim Ar-Rahmi. Iya, Bu, harus semangat, Bu. Ya kan, ini sore, harus semangat terus ya kan. Tapi nanti insya Allah makin semangat kalau mendengarkan kajian dari Ustadz kita yang luar biasa ya. Selanjutnya kita sapa yang terakhir, ada Majelis Taklim Amalia. Pengajian Amalia. Subhanallah, luar biasa semangatnya ya. Sepertinya memang sudah siap untuk mendengarkan kajian dari dua narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Fadli dan Ustadz Siddiq Soleh. Nah, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk kita dengarkan. Mudah-mudahan nanti menjadi oleh-oleh kita buat pulang ke rumah, sehingga apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita ya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu sebagai awalan ini kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Fadli Sudiro, falyatafaddal mashkur. Ayo syukran kepada Ustadz Rizkil Asri dan tentu hadir bersama kita ayahanda kita Ustadz Haji Muhammad Siddiq Saleh selaku Ketua Yayasan Muslim India Sumatera Utara yang turut membina para mu'allaf khususnya India di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru-biru warnanya langit. Wah. Semoga jilbab biru nggak suka gigit gitu ya. Ini coklat ya. Jilbab-jilbab warna coklat ya. Ini yang selalu hati memikat gitu ya. Yang kuning mana yang kuning ini ya? Mana yang ungu ya? Apa tanda si jilbab ungu? Iya, ibu-ibu yang selalu dirindu. Wah, iya. Kuning-kuning bunga melati, ya jilbab kuning selalu di hati lah ya. Baik, Bunda ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 29 Syawal. Telah 29 hari kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka pertanyaannya, apa kabar Ramadanmu hari ini? Apa kabar perut yang sedang merindu dengan laparnya? Perut yang sedang merindu dengan dahaganya. Sebulan penuh selama bulan suci Ramadan, kita telah mengajarkan bagaimana perut ini merindu kepada Tuhannya. Tenggorokan yang kering karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyukuran yang dihadirkan dalam ketakwaan Ramadan. Setiap tetes air putihnya kita syukurin. Setiap, apalagi buka puasanya, ayo. Bumbu pecelnya ya. Ini ada uak saya nih. Dari daerah mana? Belanda ya. Bagian masyarakat Mandala. Orang Belanda ya. Ya. Jadi ada uak Ida ya. Ini pecelnya luar biasa ya. Dan ada Kak Epi. Ini harus dibilangi. Kalau nggak dimarahin sama istri saya. Ya kan? Karena keluarga istri nih ya. Siregar ya. Sweet like a sugar. Manisnya kayak gula ya. Baik, jadi bagaimana kerinduan kita di dalam puasa atas semua nikmat. Di luar Ramadan kita tidak merasakan kenikmatan itu. Di dalam Ramadan kita merasakan bahwa setiapnya adalah nikmat. Bahkan tidak ada air putih yang paling lezat kecuali saat kita berbuka puasa. Makanya hari ini bukan kita tidak bisa siapkan nasi kotak, ya. Bisa kita siapkan, sedang dipuasakan. Itu Ustadz Rizkil ya. Bukan nggak bisa, ya. Gampang buat TVRI untuk segini jemaah kecil lah ya. Cuman sedang belajar puasa lagi ya. Pulang dari sini langsung makan, ya. Di rumah masing-masing ya. Boleh buka pakai bakso, boleh pakai miso, masing-masing silakan saja. Ya kami ikhlas lah mengantarkannya, ikhlas ya. Baik Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana aplikasi ketakwaan pasca Ramadan? Kalau dulu sudah rajin puasa selama sebulan, kenapa 6 Syawalnya tidak sempurna? Sudah sebulan berpuasa, tapi 6 Syawalnya tidak tuntas. Kenapa sudah sebulan puasa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Senin Kamisnya tidak jalan lagi? Apa kabar ketakwaanmu? Sholat, subuh, bangun, sahur, ya, sholat malam, lintas berjamaah setiap waktu, berbagi kepada tetangga. Kita tabakta warakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka.
Kalau masak yang kuah-kuah, banyakkan kuahnya, bagi sama tetangga. Puasa itu kita lakukan. Kenapa pasca puasa kok nggak bawa makanan ibu-ibu kemari ya? Jadi ini ketakwaan yang jangan sampai hilang pasca Roma. Ini ibu-ibu the power of emak-emak paling rajin tadarusan ngaji. Itu pun waktu siang, jam 10 sampai zuhur. Ada grupnya One Day One Dus, ya, namanya Odos, ya, bikin komunitas. Ada namanya Odol, tahu Odol? One Day One Line. Satu hari satu baris saja ya. Udah payah kali lah itu ya. Ini kan yang kita lakukan selama Ramadan. Kenapa pasca Ramadan aplikasi itu hilang? Maka hari ini kita hadirkan di penghujung Syawal, itu kita harus aplikasikan kembali. Apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan harus kita kembali Syawal dan pasca Syawal sampai bertemu dengan Ramadan nanti. Ya, semoga harmoni keluarga, makan bersama tidak hanya bulan suci Ramadan. Tidak ada yang paling indah. Makan sahur jam 4 sampai jam 5 full satu keluarga. Di luar Ramadan nggak bisa. Ya, inilah indahnya Ramadan. Makanya minimal setiap Senin Kamis bisa makan sahur bersama. Ya, semoga Syawalnya menjadi penyempurna. 30 hari ditambah 6 hari, 36 hari. Kasiyamid dahar, tapi nilainya sama dengan puasa dalam setahun. Dan alhamdulillah ini juga merupakan bimbingan pengajian dari Ustadz Ibnu Hajar yang ada di belakang ya. Wah, saya nggak nampak Ustadz ya, saya nampakkan, saya tunjuk ya. Moga-moga masuk lantung di ujungnya. Alhamdulillah ya, Ustadz Ibnu Hajar, anaknya Batu beliau ya. Ibnu Hajar ya, kembaran sama Kiai Haji Zulfikar Hajar ya. Demikian sebagai prolog dan motivasi awal kita. Ya subhanallah, Ustadz Muhammad Fadli telah mengupas sedikit, itu baru kulitnya saja ya Bu ya, belum isinya. Ini luar biasa nih memang materi kajian kita di sore hari yang berbahagia ini. Sebelum nanti kita akan kita lanjutkan untuk mungkin ada yang mau bertanya, dan juga kita akan kasih kesempatan buat pemirsa yang ada di rumah ya, nanti bisa bertanya langsung kepada dua narasumber kita ya di line telepon 0811 6100 386. Saya ulangi sekali lagi di 0811 6100 386. Nah, begitu juga nanti kepada ibu-ibu jamaah yang ada di studio akan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Ketua Yayasan India Muslim Sumatera Utara. Nah, kita juga ingin tahu, penasaran apa yang hari-hari beliau lakukan di Yayasan India Muslim Sumatera Utara ini. Ada program apa, program keumatan apa yang barangkali kita perlu tahu. Untuk itu kepada Ustadz Falyatafaddal. Assalamualaikum pemirsa TVRI yang berada di rumah dan ibu-ibu yang berada di studio, semuanya sehat-sehat aja insyaallah ya. Amin, amin, Amin ya. Insyaallah. Dimurahkan rezekinya insyaallah. Amin ya Allah. Disehat-sehatkan, dimurah rezeki, jodohnya jangan ditambah lagi Bu, cukup satu. Insyaallah. Jadi alhamdulillah, sebenarnya Ustadz Fadli Sudiro ini sudah tahu banyak tentang Yayasan India Muslim. Beliau termasuk penasehat di yayasan kami, dan dimanapun ada acara beliau harus hadir. Begitulah pentingnya beliau di Yayasan India Muslim Sumut. Jadi Yayasan India Muslim Sumut ini berdiri 1887. 1887 komunitas India Muslim Sumut ini mendirikan masjid awalnya. Dan tanahnya diberikan oleh Sultan Delhi. Sultan Delhi memberikan 2 petak tanah untuk Yayasan India Muslim. Satu di Masjid Jami Kebun Bunga dengan luas 5.407, dan satu lagi Masjid Gaudia di Jainul Arifin, Kampung Madras. Itu 4.150 meter. Jadi alhamdulillah masjid yang didirikan di Masjid Jami itu nomor 4 tertua di Sumatera Utara. Pertama mungkin saya sedikit ringkaskan, Osmani, Belawan. Masjid Osmani itu peninggalan Sultan Delhi, kerajaan Sultan Delhi yang ditinggalkan dijadikan masjid. Sultan pindah ke Maimun. Nah, yang kedua Masjid Gang Bengkok, Jalan Hindu. Yang ketiga Masjid Putih Telur, Sunggal, sebelah Tirtanadi Bu. Badarudzaman apa Badarudzaman? Ya, Badarudzaman. Yang keempat Masjid Jami Kebun Bunga.
Jadi kita Yayasan India Muslim ini sekarang ini lagi gencar-gencarnya membina mu'alaf. Mu'alaf ini sudah berdiri kita kurang lebih 2 tahun setengah, Bu. 2 tahun setengah ini sudah kita syahadatkan 95 orang. Alhamdulillah. Dan 140 orang yang kita bina. Tidak hanya orang India, semuanya boleh masuk. Semuanya boleh bergabung. Karena membina mu'alaf ini tidak boleh pandang bulu atau tebang pilih. Harus semuanya kita rangkul untuk membina dan memfasilitasi kesulitan-kesulitan apa yang mereka hadapi. Karena kalau mu'alaf ini tentu pasti akan hilang hubungan keluarga, banyak sekali problemanya yang dihadapi. Yang menarik, kita akan beri satu solusi andai kata ada permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, kita tidak akan layani orang yang mau masuk Islam hanya karena mau menikah. Jadi ini banyak, Bu, ya, mau menikah pindah agama habis itu selesai agamanya. Jadi kita kalau mau menikah kita kasih minta waktu tempo 1 bulan atau 2 minggu untuk membina dulu. Memberikan dia akidahnya, memantapkan akidah dan memberikan motivasi-motivasi, jangan cuma hanya untuk menikah. Dan alhamdulillah itu berjalan, Bu. Semua pemirsa yang ada di studio, yang lebih unik lagi kalau yayasan ini di dalam bulan suci Ramadannya itu selalu berbuka dengan masakan-masakan ciri khas India. Ustadz Fadli Sudiro sangat suka biryani, kari, dalca, dan macam-macam. Capati, martabak. Dan ini berlaku untuk ibu-ibu, saya undang untuk tahun depan. Allah. Dalam bulan puasa. Boleh hadir semuanya insya Allah. Nah, dan itu cuma hari Minggu, Ustaz. Hari Minggu berbuka bersama dengan menu-menu khas India. Insya Allah. Saya rasa demikian dulu, Ustaz. Baik, subhanallah. Ini kelihatannya Ustadz yang diundang ibu-ibu aja ya Ustadz ya? Oh enggak gitu ya? Kalau Ustadz bagian dari Ustadz Fadli Sudiro. Subhanallah ya, walhamdulillah. Ini apalagi yang ibu-ibu ini kelihatannya kalau masakan India nggak suka ya Bu ya? Oh suka, kirain nggak suka ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada ibu-ibu ya, ini sepertinya sudah kelihatan mau bertanya ini, dan begitu juga kepada para pemirsa yang ada di rumah. Kami sampaikan bagi yang ingin bertanya nanti langsung kepada 2 narasumber kita bisa menghubungi line telepon 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Nah, baik ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan dari Majelis Taklim Al-Munawwarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rosi Siregar dari Majelis Taklim Al-Munawwarah. Pertanyaan saya, bagaimana solusi takwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, cukup itu aja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini subhanallah luar biasa pertanyaannya Ustadz ya. Al-Munawwarah, bersinar dia Ustadz pertanyaannya ya. Baik ke Madinah insyaallah. Insyaallah juga dimudahkan ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, untuk itu mungkin bisa Ustadz Fadli untuk dijawab. Baik, ketakwaan dalam konsep berbangsa dan bernegara. Kalau semua anak bangsa ini bertakwa dan menjadi pribadi-pribadi muttaqin, maka Polri akan dibubarkan, jaksa akan dibubarkan, KPK dibubarkan, pengadilan akan dibubarkan, karena semuanya sudah menjadi pribadi-pribadi takwa. Kalau kita sholat saja nggak pakai pasal dan pakai undang-undang, kita sedekah nggak ada pasalnya, ya, kita baca Quran nggak ada puasanya itu nggak ada pasalnya, kita tidak pakai narkoba bukan karena takut ditangkap polisi, karena kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pun andai kata Pak Polisi tidak tangkap kita, dalam konteks agama namanya dosa dan maksiat. Jadi anak-anak yang diajarkan ketakwaan, seorang istri, seorang suami,
pemimpin bangsa yang diajarkan ketakwaan. Jangankan bicara tentang korupsi yang triliunan dan miliaran itu. Seteguk air saja dia tidak minum kalau dilarang Allah Subhanahu. Ini aplikasi ketakwaan sebagai goal puasa kita, Ustaz Rizkil. Baik, Ustaz. Ya, sama juga seperti Ustaz Sidik. Bagaimana dia meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnisnya. Setelah masuk Islam ditinggalkan sama keluarganya, tidak dikasih aset. Baik, Ustaz. Ya, kalau sudah baik-baik berarti ada yang mau lewat ya. Baik, para pemirsa TVRI yang ada di rumah maupun penonton yang ada di studio, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah komersial break yang satu ini. Tetap di Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah, ternyata masih tetap semangat Ustadz. Nah, tadi sudah bertanya dari Majelis Ta'lim Al-Munawwarah. Sekarang kami kasih kesempatan untuk bertanya lagi kepada Majelis Taklim Radina Sumarlin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Ismayati mau bertanya kepada Ustadz mengenai apa makna takwa dalam konsep personal dan sosial. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, pertanyaannya ini mungkin Ustaz bisa langsung dijawab. Iya, baik. Ibunda dari pengajian Majelis Taklim Radina Sumarlin. Ya, ini ada bunda kita sebagai penggagas. Jadi Radina itu nama ibunda almarhum, ya, dan Sumarlin nama ibunda dari suami tercinta, ya, Pak Joko. Joko Pitoyo, ya. Kemarin kita baru acara di gedung Raja Inal Siregar, ya. Subhanallah. Jadi persembahan untuk ibunda tercinta. Jadi nama ibundanya dijadikan majelis taklim. Semoga kita juga bisa mencontoh, ya. Jadi bicara tentang bagaimana takwa secara personal itu sendirian, ya. Sosial itu rame-rame. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang kemudian bertakwa, maka Allah akan beri jalan keluar kepadanya. Jadi tugas kita sebagai bangsa, ya, tugas kita sebagai rakyat Indonesia bukan cari solusi, tapi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala biar masalahnya bisa diselesaikan Allah Subhanahu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah berikan rizki yang tidak diduga-duga. Menjadi mu'alaf, kita dengarkan nanti kisah dari Pak Muhammad Siddiq tentang bagaimana perjuangan menjadi seorang mu'alaf yang ditinggalkan oleh keluarganya, diputus hak warisnya, ya, karena sudah beda agama. Jadi secara personal, ibu jadilah ibu yang soleha dan muslimah. Tapi secara sosial, pastikan kesolehan itu untuk anak-anaknya. Kesolehan itu untuk lagi tren ini ada artis, ya, yang lagi masalah karena suaminya sholatnya bolong-bolong, puasanya puasa nggak puasa, padahal istrinya sudah hijrah menggunakan hijab. Ada Bu ya? Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Kayaknya update status kita. Ya. Ada lagi artis yang sudah hijrah istrinya, sudah pakai niqab, ya, bermasalah sampai harus membuka niqabnya untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa takwa sendirian. Suami harus dukung, anak harus dukung. Makanya besok pengajian, ngaji bareng jangan emaknya aja.
Ya, anaknya dibawa. Makanya uak kami ngajak anak 2 sekaligus. Cucu sekalian. Oh, subhanallah. Ini mencontohkan, untung keluarga uak ngasih contoh ya kan. Alhamdulillah ya. Emaknya ikut, anaknya ikut, cucunya ikut. Alhamdulillah ya. Jadi supaya takwa itu berlaku secara tetangganya bertakwa, presidennya bertakwa, menterinya bertakwa, panglimanya bertakwa. Kenapa harus jadi panglima? Pertanyaannya, supaya aku menjaminkan ketakwaan untuk pasukan-pasukanku. Terus Allah memenangkan kita. Kemarin kita mengalahkan orang Tanjung Merawa, Thailand. Tanjung Merawa lewat Medan. Berapa kosong, Bu? Oh, 5-2 ya, Bu ya. 5-2. Apa yang diekspresikan para pelatih? Sujud syukur. Yang diekspresikan pemain sujud syukur. Apa itu? Nilai ketakwaan secara sosial. Ya, jangan takwa cuma di masjid saja, takwa di atas sajadah saja. Begini dia, ya, macan, mama cantik, wah, dan muslimah. Ya, nggak tahu lah berapa kacamata Syahrini dibawa kemari. Ya, perasaan terang-terang aja kok jadi gelap. Oh, gelap kali Ustadz. Kok nggak ada lampunya di TPRI Ustadz? Oh, ya, pakai kacamata hitam, gimana lah? Ya, kita nggak apa-apa. Itu yang bikin mahal ya. Bingung kami bayarnya berapa ya? Ya, subhanallah ya. Takwa sosial. Ibu ini ngaji bareng ngapain? Takwa sosial. Kalau yang nonton musik ya saja rame, masa yang ngaji kok nggak rame? Makanya kita ramekan. Insya Allah besok ke depan ya, bagaimana TVRI yang berkunjung ke majelis-majelis taklim ibu sekalian, kita berhimpun lebih banyak ribuan jemaah, kita pilih di masjid mana, insya Allah. Kita dengarkan juga kisah ya tentang bagaimana mempertahankan ketakwaan di Yayasan India Muslim. Fadhol, Pak Siddiq. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau yang kita hadapi, ini ceritanya cerita mualaf. Iya, Mualaf ini banyak sekali yang tersingkir, terbuang, dan memang tidak diterima oleh keluarganya. Ada satu keluarga yang masuk Islam itu satu keluarga, emak, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Di rumah tersebut dia tinggal bertiga dan masih ada hak warisnya. Tapi karena dia masuk Islam, dia disuruh keluar langsung. Tidak dapat lagi jatah warisnya. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan kesungguh-sungguhan beliau, hari ini beliau bisa punya pekerjaan yang layak, punya anak-anak yang luar biasa taatnya, dan istrinya pun luar biasa taat. Jadi asbabnya karena mimpi. Satu keluarga bisa masuk karena mimpi yang dia dapatkan. Dan beliau sudah masuk diwawancarai beberapa stasiun televisi dan koran. Alhamdulillah beliau menjadi inspirasi saat ini. Nah, itu saking beliaunya sungguh-sungguh dan benar-benar masuk ke dalam Islam tersebut. Nah, ini kita melihatnya, wah bagaimana mungkin? Tapi begitulah, dengan mimpi saja Allah bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah ini milik Allah, bukan milik kita. Seperti tadi Ustadz ceritakan takwa. Takwa yang di dalam bulan Ramadan, kita ibarat masuk penyisihannya sudah menang. 10 pertamanya sudah menang. 10 keduanya semifinalnya sudah menang. 10 yang ketiganya kita pindah tempatnya. Dari masjid tarawihnya sama isanya kita pindah ke mall. Sementara takwa ini perlu pengorbanan. 10 yang ketiga sudah final kita kalah, mundur. Jadi bagaimana mungkin setelah Ramadan kita dapatkan ketakwaan, sementara kita pengorbanannya tanggung. Nah, inilah yang saya selalu terapkan kepada mualaf-mualaf. Ada juga koordinator mualaf kita Bapak Saleh Arifin. Beliau cukup terkenal dengan martabaknya. Martabak India, ya. Martabak Indianya. Jadi beliau itu mengkoordinir seluruh mualaf di bawah Yayasan India Muslim. Jadi alhamdulillah tiap Jumat, ba'da Jumat jam 2.30 mereka ada pengajiannya. Rutin tiap Jumat. Di situ kita berikan sembako, bantuan-bantuan. Memang banyak sekali donatur-donatur yang memperhatikan mualaf ini.
Jadi alhamdulillah mualaf kita terus terjaga dan kita fasilitasi untuk menjadi lebih takwa dan lebih bergairah dalam mengikuti belajar agama Islam, fikihnya, memperkuat akidahnya. Itu saya, Ustaz. Nah, izin ini Ustadz, saya juga termasuk orang yang penasaran nih dengan program mu'alaf dari Yayasan India Muslim ya. Nah, seperti apa pembinaan mu'alaf yang dilakukan oleh Yayasan India Muslim, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau pembinaannya 1 minggu 2 kali kita buat pengajian. Khusus untuk ibu-ibu kita gabungkan yang memang tak bisa sama sekali membaca Iqra, kita gabungkan, kita kasih gurunya yang ibu-ibu juga. Kita gabung supaya mereka tidak minder. Kalau sudah ada yang pinter nanti udah saling mengejek. Jadi kita kasih tahapan-tahapannya, yang masih Iqra sekian, yang Iqra sekian kita pisahkan. Jadi ada ini 10 orang itu kita buat tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu di Masjid Gaudia. Lalu Jumatnya, ba'da Jumat kita buat pengajian yang untuk memperkuat fikih. Itu dengan ustadz-ustadz yang berbeda. Ustadz Fadli Sudiro juga salah satunya yang sering mengisi di Mu'alaf Center Yayasan India Muslim. Dan terus kita bina. Setiap apa saja permasalahan mereka harus sharing dengan kita. Jangan sampai mereka salah bertindak dan salah berbuat. Jadi sampai hal sekecil apapun kita suruh mereka koordinasi dengan kita. Jadi jangan mereka merasa sendirian dan tidak ada tempat untuk berbagi. Itu, Ustaz. Baik, luar biasa. Ustadz Haji Muhammad Siddiq Soleh ya. Insya Allah dimudahkan Allah Amin. Insya Allah. dalam menjalankan dakwah keumatan ini. Nah, baik ibu-ibu, para pemirsa TVRI yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ini sepertinya juga ada yang mau bertanya ini ya. Nah, kami persilahkan kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. Pertanyaannya, mengapa takwa menjadi Biar kelihatan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari pengajian Ar-Rahmi. Pertanyaannya, mengapa takwa menjadi Apa, Bu, pertanyaannya? Mengapa takwa menjadi derajat tertinggi manusia di depan Allah Subhanahu wa taala? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nur Hayati, ini seperti nama rektor ya. Nah, ini tenang, Bu. Baru ya. Relax ya, Bu ya. Baik, Ustadz, ini luar biasa pertanyaannya, Ustadz. Mengapa takwa menjadi derajat tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik, subhanallah, ini adalah jemaah yang paling tawadu. Masya Ya, Allah. tawadu, makanya waktu yelel nggak keluar suaranya. Kan tawadu ya, kan? Jemaah yang paling ikhlas ya kan. Nggak mau ketahuan, suaranya pun nggak ingin diperlihatkan. Nah, ya. Jadi bukan ya pemirsa, ini bukan jemaah yang nggak kuat suaranya, bukan ya, tapi yang tawadu dan ikhlas gitu ya. Baik, kenapa takwa yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ya, tepatnya di ayat 13 itu kalimatnya kan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh benar-benar yang paling mulia di sisi Tuhanmu di antara kamu sekalian adalah yang bertakwa. Ibu mau punya anak jadi milioner? Mau? Mau punya mantu hafal Quran 30 juz? Punya sawit 30 juta hektar? Oh ya. Ya. Tapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak salih. Mau? Punya menantu yang hafiz Quran tapi nggak sholat, mau? Ada yang hafiz Quran nggak sholat? Ada hafiz Quran nggak sholat? Ada. Senok Horgoronya itu bahkan nggak masuk Islam. Dia menjadi misionaris di Aceh, hafiz Quran 30 juz. Tapi tidak menjadi muslim. Mempelajari Islam untuk menjatuhkan mau punya pemimpin, ya, tapi tidak soleh, mau? Tidak.
Jadi ketakwaan itu menjadi parameter yang adil. Ya. Mau dia orang India, saya juga pencinta India sebenarnya, ya kan? Dari kucu-kucu tahi, ya kan? Dilto pagelhe, ya kan? Kabi kusi kabichem, ya kan? Yang terbaru ya tumhihu, ya kan? Kita mengikuti terus, ya. Karena India ini mengajarkan hidup yang selalu berbahagia, ya. Ini Kak Epi pandai nyanyinya nanti ya. Ya. Lagi sedih nyanyi, lagi bahagia nyanyi, ya kan? Udah mau kawin pun masih juga optimis. Jalur kening sudah melengkung, tapi belum akad, masih optimis, ya kan? Ya, bagaimana semangatnya si Rahul mendatangi Anjali. Wah. Sampai si Aman pun udahlah aku ikhlaskan, aku balikkan lagi sama kau katanya. Ya, ini orang India luar. Makanya kalau Bapak Ibu yang nanti haji, lihat saja siapa yang paling banyak menjadi khidmat di Makkah dan di Madinah. Itu rata-rata orang India. Biar jadi cleaning service, tidak masalah. Asal tinggal di tanah suci. Cari apa dia? Cari takwa. Cari pahala 100.000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat sama dengan usia 100.000 hari. 100.000 hari sama dengan 272 tahun lamanya. Sekali sholat di sana. Jadi mereka mau jadi cleaning service nggak ada masalah. Asal dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini sama anak itu diajarkan takwanya dulu. Harta itu bonus saja. Karena kalau anak banyak harta tapi tidak bertakwa, dia tidak memuliakan kedua orang tuanya. Ya, cari sahabat-sahabat yang bertakwa dulu. Kalau sahabat yang bertakwa tahu dia bagaimana masakan yang tercium di tempat tetangga, makruh hukumnya harus dibagi sama tetangga karena dia bertakwa. Ya, kayak ibu ini punya kacamata, bertakwa, dikasih sama saya. Ya kan? Enak juga, dari tadi lebih dari 10 kali udah kacamata Ustaz. Kasihkan aja lah satu sama Ustaz tuh. Subhanallah ya. Jadi ketika takwa derajatnya, yang kaya bisa bertakwa, yang miskin bisa yang pejabat bisa bertakwa, rakyat kecil bisa bertakwa, emak-emak bisa bertakwa, bapak-bapak bisa semuanya boleh menjadi pribadi muttaqin. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Sungguh orang-orang yang bertakwa itulah pemenangnya. Mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebun yang luas nantinya. Tidak di dunia, nanti di akhirat insya Allah. Allah a'lam bishawab. Subhanallah. Ya, sudah terjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Nur Hayati, Ibu Cahaya Kehidupan. Subhanallah. Nah, selanjutnya kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada Majelis Taklim Amaliyah. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasih dari Majelis Taklim Amaliyah Sukarami 1, Medan Area Selatan. Di sini saya izin Ustadz mau bertanya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya melahirkan generasi yang muttaqin, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya, mungkin kita bertanya juga sama Pak Sidik, bagaimana melahirkan generasi mu'alaf yang bertakwa. Ya, kita dengar dulu suara beliau, ya kan? Jangan sampai beliau nyanyi nanti, ya kan? Ya kan? Baik, ya, baik. Orang India. Ya, kita Pak Sidik, persilakan, Ustaz silakan Pak Sidik. Sidik. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, salah satu dengan kita membuat pengajian-pengajian, kita berikan mereka masukan-masukan. Karena awal kalau yang mu'alaf beda dengan kita. Kita sudah ada dasar, mereka sama sekali nol. Jadi beda penanganan kita dengan mu'alaf. Ibarat mereka masih kertas kosong, kalau kita sudah ada tulisannya. Jadi dari awal kita memberikan pengertian-pengertian yang paling penting, yaitu satu, masalah akidah, bagaimana memperkuat akidah, jangan campur baur dengan agama-agama yang sebelumnya. Seperti yang kalau kebanyakan dari mu'alaf kita itu dari agama Hindu. Agama Hindu pindah ke agama Islam, sama-sama India, ini budayanya aja bisa melarikan akidah. Banyak kebudayaan-kebudayaan yang mereka rasa ini nggak masalah, tapi begitu mereka tahu dan kita kasih arahan,
bahwasanya apapun yang mereka buat itu melenceng daripada akidah. Nah, jadi ini memang hal yang paling tersulit yang kami hadapi untuk membedakan mana kebudayaan, mana yang akidah. Nah, jadi hal yang seperti ini terus kita kuatkan dengan berbagi ustadz-ustadz yang cukup terkenal seperti Ustadz Pali Sudiro, Latif Khan dan segala macam kita hadirkan untuk memberikan penyuluhan, memberikan pengertian, memperkuat akidah mereka sehingga mereka bisa mencapai yang nilainya takwa tadi. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bina mereka, kita gembleng mereka seminggu 2 kali itu harus terus kita ikuti dengan ustadz yang bergantian terus. Alhamdulillah dari yang memang kita bilang 50% yang sudah baik, setelah Ramadan ini bisa sampai 75% dari seluruh mualaf yang kita bina. Tidak bisa instan, harus ada proses. Insya Allah kita optimis untuk terus memperkuat akidah dan membuat mereka bertakwa, insya Allah. Amin, 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 amin. Demikian, Ustaz. Baik, subhanallah Ustaz Rizkil, demikianlah bagaimana pembinaan ketakwaan di tengah jalan. Tapi enaknya jadi mu'alaf itu, bunda sekalian, begitu masuk Islam, maka kemudian diampunkanlah segala dosa masa lalunya. Dia bersih kembali. Sejak dia masuk Islam, kawaladin, seperti anak kecil yang fitrah tanpa dosa. Ya. Jadi bicara tentang generasi mutakin, bahkan sejak anak belum terlahir, kalau bunda kenal namanya Zahran Auzan, seorang hafiz internasional, di mana ayahnya seorang tukang jahit namanya Pak Ismuddin. Sudah pernah kita hadirkan di ngaji bareng ini. Ya. Ayahnya kecil itu mau jadi hafiz Quran, tapi pada tahun 70 ya itu belum banyak rumah tahfiz Quran, tidak ada gurunya. Kecil hati sang ayah dan kemudian dia bercita, kalau aku esok punya anak, anakku harus jadi hafiz Quran. Berawal dari apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Maka yang pertama dilakukan melahirkan generasi muttaqin, berdoa kepada Allah, diajarkan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas. Oke, sama-sama kita baca. Rabbi minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim, belum punya anak, 80 tahun tak punya anak, tapi berdoa punya anak yang salih. Kita sudah punya anak, sudah punya cucu, kenapa tidak didoakan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyah. Jadi diawali dengan doa. Bahkan seorang ayah Zahran Auzan belum lagi menikah, umur masih SMP, sudah berdoa punya anak jadi hafiz Quran. Singkat cerita dia menikah, dia sampaikan kepada sang istri, Dek, kita akan menikah, besok engkau akan melahirkan anak yang kita jadikan hafiz Quran. Jadi cita-cita nikah bukan hanya sekedar nikah, punya anak bukan hanya sekedar punya anak, tapi punya anak yang dijadikan hafiz. 4 tahun nikah nggak punya anak, tetap optimis, tetap berjuang, tahun kelima punya anak. Umur 5 tahun Zahran Auzan, ayahnya keluar dari tempat kerjaannya, resign, mau fokus ngajarin anaknya hafiz. Tidak masuk pesantren, tidak masuk rumah tahfiz Quran. Ayahnya yang langsung ngajarkan sambil jahit, itu Pak Ismuddin itu. Juara 1 di Sumatera Utara, juara 1 di Indonesia, MTQ nasional umur 11 tahun 30 juz. September yang lalu, hampir sebulan di Makkahul Mukarramah, ya, ikuti perlombaan hafiz internasional 119 negara sedunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia dapat juara 2, membawa pulang duit 100 miliar untuk ayahnya. Subhan. Berawal dari mana itu? Berawal dari ayahnya masih usia SMP. Puluhan tahun, generasi muttaqin itu bukan instan, kata Pak Siddiq tadi. Maka hari ini, ya, diulang lagi lah, bilang sama bapak nanti di rumah, yuk kita bikin generasi muttaqin. Wah, ya kan? Kita coba tes ulang lagi lah, kita mulai dari doa ya. Wah, nah, kira-kira masih sanggup main kan ya kan? Nah, gitu ya, Kak Epi sama Kak Dewi ya. Kak Dewi masih boleh lah ya, tambah lagi ya. Jadi dicoba gitu. Jadi masalah kita sekarang, kenapa ibu nggak hafiz Quran? Coba tanya mamanya, nggak pernah didoain jadi hafiz Quran dari dulu. Benar? Maka berawal dari doa.
Selanjutnya apa? Ciptakan suasana ketakwaan di rumah. Bawa anak, cucu ini dibawa ke ketakwaan. Masalah dia pakai sepatunya sepatu ke mall, itu urusan kedua. Karena pulang dari ngaji boleh ke mall, nggak apa-apa ya. Itu bonus, karena rajin ngaji. Kencing-kencing bu, kalah punya ibu ya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan kajian tentang aktualisasi ketakwaan pasca Ramadan. Bagaimana kita mampu melestarikan kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu sampai dengan hari ini dan seterusnya bahkan. Dan itu merupakan tantangan buat kita yang mengaku-ngaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan penonton yang ada di studio, Ustadz, ini karena kita sudah di ujung acara, mungkin sedikit saja Ustadz, 2 menit closing statement, kesimpulan dari apa yang mungkin Ustadz ingin sampaikan di kesempatan yang berkah ini, insya Allah. Falyatafadhal. Ya. Kalau harapan dan keinginan untuk mualaf kita, saya ingin mualaf ini memang terus kita bina dan terus harus menjadi perhatian yang super dan serius. Karena tidak sedikit yang sudah bersahadat kembali lagi ke agama semula karena tidak tahu kemana harus mengadu, kemana harus sharing, kemana harus curhat bahasanya sekarang, sehingga mereka kembali lagi. Baik. Dan tidak sedikit orang yang sahadat hanya untuk menikah, dia bisa membawa orang yang Islam itu ke agama. Baik. Banyak sekali. Itu yang harus kita perhatikan dan sangat serius. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini untuk kajian ngaji bareng di TVRI bersama dengan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro, kemudian dengan Ustadz Siddiq Soleh, ya, sama-sama telah kita dengarkan. Mudah-mudahan kajian hari ini memberikan oleh-oleh yang dapat kita sampaikan, kita bawa pulang dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Rizkil Asri, beserta kerabat dan kru kerja yang TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.